Pertandingan yang dicemari kesalahan-kesalahan fatal dari pemain kedua belah pihak. 2 gol untuk Chelsea dan 2 gol dari Arsenal. Coba kita bahas satu persatu. Apa yang terjadi di 4 gol tersebut? Gol pertama Chelsea, penalti dari Cole Palmer. William Saliba kena tangannya di dalam kotak penalti. Gue nggak bisa terlalu menyalahkan Saliba di saat ini karena itulah memang gerakan seorang defender yang alami ketika dia mencoba untuk menyundul bola. Ya, dia harus melambaikan tangannya sedikit. Tangannya agak terlalu tinggi. Itu adalah posisi alaminya Saliba. Kita nggak bisa terlalu menyalahkan Saliba di sini. Tapi wasit mau nggak mau ya harus memberikan penalti karena hasilnya adalah dia telah memblokir sundulannya Mudryk yang mengarah ke gawang. Jadi ya kita harus mengikuti peraturan. Yang namanya memblokir bola yang lagi mengarah ke gawang itu harus diberikan penalti. Dan Cole Palmer dengan dingin bisa mencetak gol mengelabui David Raya membuat hasil menjadi 1-0. Dan dari 1-0 tersebut di babak kedua, Mudryk juga bisa mencetak gol dari sayap kiri. Gue bilang sih ini adalah sebuah gol aneh. Karena tujuannya Mudryk itu bukan mencetak gol sama sekali. Dia mencoba untuk meng-crossing. Tapi mungkin ini adalah kesalahan dari David Raya. Yang sebetulnya di pertandingan kali ini juga telah memberikan kesalahan-kesalahan fatal. Ya, dia hampir memberikan gol lagi untuk Cole Palmer ketika dia kehilangan bola di area kotak penaltinya sendiri. Tapi di golnya Mudryk ini posisinya David Raya agak terlalu jauh ya dari tiang belakang, terlalu menyisakan ruang di tiang belakang ini. Dan kesalahan dari David Raya, tapi gue nggak bisa terlalu mengkritik Raya karena yang namanya gol aneh itu kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Memang gol aneh. Itu kita bisa lihat dari arah matanya Mudryk. Dia sama sekali nggak melihat ke arah gawang. Dia melihat ke arah pemain-pemain yang ada di kotak penalti. Pemain-pemain Chelsea-nya. Ini menunjukkan bahwa niatnya Mudryk ini adalah untuk mencoba melambungkan bola. Bukan untuk menembak langsung. Jadi gue masih bisa memaafkan David Raya ya untuk golnya tersebut. Dan dari posisi 2-0 tersebut, Chelsea itu udah kelihatannya udah terlalu jauh ya. Terlalu dekat dengan garis finish. Kelihatannya Arsenal itu nggak ada cara untuk bisa mengejar kembali ketinggalan. Dan sebetulnya Arsenal mainnya sangat buruk banget. Mungkin ini adalah pengaruh dari international break ya. Pemain-pemainnya itu mesinnya itu gagal nyala ya. Lama panasnya. Sama juga kayak pemain Liverpool beberapa jam sebelumnya kelihatannya masih gagal nyetel. Pengaruhnya mungkin itu dari international break. Jadi skornya itu 2-0, Chelsea pantas untuk meraih 3 poin kalau mereka bisa mempertahankan skor tersebut. Tapi ada kesalahan lagi dari Chelsea. Sekarang gilirannya Chelsea yang membuat kesalahan. Mereka kehilangan konsentrasi di momen-momen fatal. Skor menjadi 2-1 ketika Robert Sanchez kehilangan bola di kotak penaltinya sendiri. Gue sampai sekarang masih heran kenapa Chelsea bisa membeli seorang kiper dari klub Brighton. Brighton, kalau kita ngomongin tentang status dan reputasi, di atas kertas masih di bawah Chelsea. Dan Robert Sanchez di Brighton ini bukanlah kiper utamanya. Dia kalah dari Jason Steele. Dan itu adalah kiper keduanya Brighton. Dan tiba-tiba Chelsea bisa langsung ngetok pintu ingin beli Robert Sanchez. Gue masih heran. Nggak cuma di pertandingan kali ini, di pertandingan sebelumnya, Robert Sanchez juga terus secara konsisten ya, membuat kesalahan-kesalahan fatal seperti ini. Dan akhirnya di pertandingan melawan Arsenal kali ini, dia melakukan satu kesalahan lagi yang mengubah arus pertandingan. Karena
kalau lu kasih 1 gol untuk Arsenal, membuat selisih menjadi 1 gol aja, ini akan membuat harapan Arsenal itu semakin lebih besar lagi. Dan itulah yang terjadi, 2-1, akhirnya nggak lama kemudian langsung 2-2. 2-0 yang kelihatannya Chelsea itu lagi anteng-anteng aja, ya, nyantai. Tiba-tiba gara-gara 1 pemain melakukan kesalahan, akhirnya semuanya langsung berubah pesat. Itulah yang terjadi kalau lu lawan Arsenal, tim yang sangat berbahaya. Skor menjadi 2-1. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kesalahan lagi dari 2 back Chelsea, back kiri dan back kanan. Crossing dari Bukayo Saka, sama sekali nggak ada yang menjaga. Itu adalah tugasnya Marc Cucurella. Saka itu dikasih 5 detik, 10 detik, bisa jalan santai, dan bisa crossing. Pemain seperti Saka diberi ruang sebanyak seperti itu. Itulah kenapa Marc Cucurella bukan pemain top ya. Dia bisa memberikan ruang sebanyak itu. Nggak cepet, reaksinya slow respon, dan akhirnya Saka bisa melambungkan bola ke area kotak penalti yang disambut oleh Leandro Trossard. Pergerakannya Trossard sekali lagi juga gagal dibaca, dimonitor, dipantau oleh Malo Gusto. Mungkin gue masih bisa memaafkan Malo Gusto karena ini masih musim pertamanya dia. Marc Cucurella juga sudah pemain yang cukup berpengalaman, ya. Seharusnya dia nggak membiarkan Saka ruang sebanyak itu. Dan akhirnya terjadi gol 2-2. Sebetulnya inilah ya yang bikin para penggemar Chelsea itu pastinya sangat kesel, naik pitam. Karena sebelum gol itu terjadi, Marc Cucurella dan juga Malo Gusto bermain sangat bagus. Marc Cucurella telah menjaga ketat Bukayo Saka sepanjang 75 menitan. Malo Gusto juga sama, telah menjaga Martinelli dengan sangat bagus. Perbedaannya sangat jauh antara situasi di 2-0 dan 2-2. Di situasi 2-0, banyak orang yang pasti akan memuji performanya Marc Cucurella. Mereka pasti bilang, Marc Cucurella, oh kita akhirnya bisa melihat Marc Cucurella saat di Brighton. Mereka juga akan memuji Malo Gusto. Bilangnya, kita nggak perlu Reece James, kita ada Malo Gusto yang telah menjaga Gabriel Martinelli. Tapi sekarang realitanya adalah skor 2-2 dan kemungkinan besar para penggemar Chelsea bakal melupakan kontribusi kedua pemain ini selama sebagian besar jalannya pertandingan. Mereka akan melupakan itu dan mereka mungkin akan mengingat-ingat kesalahan kedua back tersebut. Cucurella gagal menjaga pemain terpenting Arsenal dan juga Malo Gusto lupa dengan Leandro Trossard. Itulah perbedaannya pemain top dan pemain biasa ya. Pemain top itu bisa konsentrasi selama 90 menit. Pemain yang masih di bawah dari kategori top ini, mereka bisa bermain 89 menit, tapi bisa kecolongan dalam 1 menit. Dan orang-orang itu nggak peduli dengan 89 menit. Mereka hanya peduli dengan 1 menit yang telah mengubah hasil. Orang lihatnya hasil. Dan di pertandingan kali ini, Malo Gusto dan Marc Cucurella gagal memberikan hasil. Jadi, karena 2 gol yang telah Chelsea hadiahkan ke Arsenal ini, mungkin Chelsea akan pulang dengan perasaan mereka telah kalah. Dan Arsenal sebaliknya, mereka akan pulang dengan perasaan mereka telah menang. Karena mereka nggak cuma berhasil membalikan keadaan dari skor 2-0, tapi mereka juga tetap mempertahankan rekor tak terkalahkan di musim kali ini. Dan mereka juga bisa mengatakan bahwa inilah mental juara. Mereka tetap gigih sampai peluit terakhir. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian.
Kalau kalian penggemar Chelsea, kalian bisa kasih unjuk amarah kalian di komen di bawah. Dan untuk penggemar Arsenal, gue nggak sabar untuk mendengar komen-komen kalian bahwa Arsenal adalah tim dengan mentalitas juara. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Like dan subscribe ini adalah berupa dukungan ya untuk channel ini. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.